Untuk para relawan tim Ridho yang masih terus mengawal di kecamatan, tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Mudah-mudahan kita masuk ke putaran kedua. Tetap semangat. Bahwa telah terjadi adanya money politik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka. Mereka tak menerima kekalahannya, bahkan sudah didukung 14 parpol plus di-endorse oleh 3 presiden. Jurusnya malah nggak mempan. Malah nuding lawan-lawannya melakukan kecurangan. Bukannya kecurangan itu, tim RK juga yang melakukan? Menjelang nyoblos, banyak bertebaran sembako bergambar RK Suswono sedang diturunkan dari atas mobil pickup. Mana mereka pede kalau RK Suswono menang 1 putaran? Begini ya bos, mau dikasih apapun juga. Kalau masyarakat tak menginginkan, ya nggak akan terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan membagikan video sindiran-sindiran lucu daripada netizen untuk Bang Ridwan Kamil dan juga untuk para tim-timnya ya teman-teman. Karena nyatanya sampai saat ini Ridwan Kamil ini belum bisa menerima kekalahannya ya teman-teman, dan tentu saja kali ini sampai sekarang masih berharap agar bisa terjadi putaran kedua. Dan dari timnya Ridwan Kamil ini ya teman-teman juga sering mengatakan bahwasanya menemukan kecurangan, dan juga sering mengatakan ada politik bansos, politik uang, begitu katanya teman-teman. Padahal kenyataannya yang menggunakan politik bansos dan politik uang itu adalah dari pihaknya sendiri. Nah, inilah teman-teman yang disebut maling teriak maling. Nah oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Mudah-mudahan kita masuk ke putaran kedua. Putaran kedua? Ngimpi kalau ngomongin Jakarta lebih jago gua Pak RK. Betul. Beneran. Dulu pas kita berempat dukung Pak Pram dan Bang Dul, dicaci maki, dihina, dikatain pengkhianat. Pada akhirnya Pak Anies juga mendukung. Dulu ada juga yang ngatain, katanya nggak bakal menang Pram Dul, pokoknya yang menang Ridho 1 putaran, begitu tuh. Nyatanya ente ngapain mau 2 putaran? Bisa 2 putaran bisa. Gimana caranya bang? Gimana tuh caranya? Suaranya Mas Pram dan kalau itu dilakuin, wah, chaos Pak Jakarta. Apa? Orang Bandung sama orang Bogor, yang satu nyoblosnya di Bandung, yang satu nyoblosnya di Bogor, karena hak pilihnya Jawa Barat, pengen mimpin Jakarta. Emang di Jakarta udah nggak ada tuh orang pinter yang pengen jadi gubernur. Ini jauh dari Bandung sama di Bogor, pengen mimpin Jakarta. Nggak habis pikir gua mah. Ya Allah. Ngarep banget. Dan RK hati-hati pulang ke Bandung. Walaupun 2 putaran jangan kebut-kebutan. So buat kalian yang tidak nerima atau hampir gila, terima aja. Karena kalau sudah kalah ya udah gitu kan. Sekarang kita kembali lagi ke dunia nyata, bekerja untuk keluarga, dan persiapan nanti aja tahun 2029. Siapa tahu lagi gitu loh ya. Buat teman-teman semangat ya, pendukungnya RK, Kang RK, semangat terus ya. Kalau pulang ke Bandung hati-hati, jangan ngebut-ngebutan. Next Kang RK bisa jadi menteri mungkin ya, atau jadi apa aja kita serah gitu lah ya. Semangat Kang RK. Kita jatah dong Kang sama RK. Prabowo. Setahu saya angkanya sudah Mas, real count sudah 100% ya di KPU. Dan perolehan pasangan Mas Pram Bang Dul itu 50,7. Ya kita yakin dengan angka KPU. Ini bukan quick count lagi ya, itu sudah real count dan sudah semua. Maka pegang itu sebagai rujukan.
Tapi tadi pagi saya ke DPR mewawancarai Pak Dasko, Pak Anies, bahwa menemukan beberapa kecurangan dan itu mengindikasikan bahwa mereka yakin ada 2 putaran. Tanggapannya gimana? Kita lihat angka KPU aja. Udah memberikan selamat loh ke Pak Rano dan Pak Saya kan gini, saya ini ngobrol terus. Kalau pihak lain ngasih selamat, saya ini kan bersama-sama, jadi nggak tentu ngasih selamat. Tapi jangan dibayangkan seperti saya ini pihak lain lalu ngasih selamat. Saya ikut mendukung dan komunikasi terus tiap hari, tiap waktu telepon. Jadi, nah, Pak Anies itu bagian dari ucapan selamat itu menjadi pertanyaan kalau pihak lain, ya kan? Kalau pihaknya sama-sama, iya ya, memang bagian dari itu. Alhamdulillah. Kalaupun gitu ya, kalaupun mau dikurangi, terus kemudian Dharma Pangrekun suaranya ditambahkan kepada Ridwan Kamil, tetap yang menang Pramono. Hari ini beberapa orang tim sukses Ridwan Kamil itu meminta agar Pilgub DKI Jakarta digelar 2 putaran. Padahal sebelumnya mereka meminta 1 putaran tuh, teriak-teriak 1 putaran, 1 putaran. Nah, ini setelah pencoblosan malah meminta 2 putaran. Mana yang benar ini? 1 atau 2? Kalau 1 Ridwan Kamil, kalau 2 Dharma Pangrekun. Tapi yang menang tetap Pramono Anung. Ya nggak tahulah kenapa mereka ini meminta Pilgub digelar 2 putaran. Mungkin mereka merasa nggak siap gitu kan. Pengennya sih minta agar Pilgub diulang gitu, tapi kan tidak bisa. Ya udahlah minta 2 putaran aja. Supaya tanding lagi gitu. Ya karena mungkin mereka selama ini merasa tidak bersiap gitu ya, tidak siaga, terlanjur menyepelekan karena bagaimanapun Ridwan Kamil ini didukung oleh semua orang gitu ya, dari mantan presiden, menteri, wah semuanya dukung Ridwan Kamil, tapi ternyata kalah. Dan kalahnya itu telak sekali. Dari semua lembaga survei, termasuk lembaga survei yang pro terhadap Ridwan Kamil sekalipun, itu mengklaim bahwa Pramono dan Rano Karno memang menang telak 1 putaran. Jadi nggak ada keraguan di sana. Semua lembaga survei sama angkanya gitu ya, di atas 50%. Dan bahkan dari Realcon KPU sendiri itu juga sangat-sangat meyakinkan bahwa perolehan suara Pramono itu unggul hampir 500.000 suara dibandingkan Ridwan Kamil. Jadi sebenarnya ini nggak logis gitu. Mau gelar 2 putaran itu atas dasar apa? Bingung gak sih? Kok PKS gak bisa ngedongkrak suara Ridwan Kamil ya? Itulah dari perdebatan apakah 1 putaran atau 2 putaran. Tapi tetap aja penurunan suara Ridwan Kamil itu kan cukup signifikan. Dari awalnya jadi calon gubernur paling populer dan menempati puncak survei teratas sampai akhirnya finish di nomor 2. Ditambah PKS sendiri juga partai pemenang pemilu di Jakarta. Kira-kira kenapa ya? Seharusnya kekuatan Ridwan Kamil dan PKS itu tidak terbendung loh. Mungkin melihat progres dari tren suara Ridwan Kamil ya, menunjukkan bahwa adanya penurunan minat dari pemilih beliau menjadi entah ke Pramono, ke Dharmakun, atau tidak memilih sama sekali. Kemungkinan besar berarti memang sepanjang dari waktu awal sampai debat pertama, kedua, ketiga, dan juga di antaranya dalam kampanye-kampanyenya itu kurang meyakinkan. Pertama, dari program kerjanya kurang meyakinkan banget sih. Banyak program-program gimmick seperti mobil curhat, atau Disneyland, CFD per kecamatan. Terus dari kampanye-kampanyenya sendiri juga ada blunder tentang janda. Ditambah mungkin juga ada sentimen kejenuhan dari kekuasaan gitu kali ya, dari manuver-manuver politik Kim Plus. Dan di sini kita bisa lihat bahwa oh berarti orang Jakarta itu cenderung melihat program kerja, kampanye, dan juga track record, karena kan dari Jakarta ke Bandung tuh nggak jauh ya untuk melihat hasil kerja dari Ridwan Kamil. Tidak menilai bahwa kerjaan Ridwan Kamil itu tidak bagus di Bandung atau di Jawa Barat, tapi mungkin juga tidak terlalu signifikan sampai bisa membuat rakyat Jakarta itu yakin kepada beliau. Dan karena Pramono sendiri mendapatkan dukungan Anies, berarti orang Jakarta mungkin lebih tertarik dengan sosoknya ya dibandingkan partainya. Ridwan Kamil boleh dapat PKS, tapi Pramono yang dapat Anies. So what do you think, apa sih yang mungkin faktor lain yang menyebabkan suara RK itu menurun tajam? Share your opinion. Oke teman-teman semua, itulah video komentar-komentar daripada netizen untuk Bang Ridwan Kamil ya teman-teman. Dan ini teruntuk Bang Ridwan Kamil, mending tidak usah terlalu ambisi untuk mengadakan 2 putaran ya Bang. Karena menurut dari semua survei Bang Ridwan Kamil ini tetap akan kalah dan tidak akan terjadi 2 putaran. Jadi tidak usah memikirkan putaran kedua ya Bang. Mending
Anda itu balik saja ke Bandung dan terima saja kekalahan untuk saat ini ya Bang, dan mencalonkan diri lagi 5 tahun lagi ya Bang. Tapi saran saya kalau mau mencalonkan diri lagi jangan mau diusung oleh Kim Plus karena pastinya akan nyungsep senyungsep-nyungsepnya. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.